Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, dari kelas Kesehatan dan Keselamatan Kerja kelas D. Di sini saya, Putri Ayu Maharani, dengan NIM 2151389. Saya Tasya Nabila Sylvia dengan NIM 215131008. Saya Alia Azhara dengan NIM 2151327. Saya Meliatia Rizky dengan NIM 2151322. Topik yang akan dibahas pada presentasi saat ini yaitu adalah industri farmasi. Adapun topik-topik yang akan dibahas pada hari ini yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah tahapan kerja, yang ketiga adalah dasar hukum atau regulasi, yang keempat K3 di bidang farmasi, yang kelima tanggap darurat spesifik, dan yang terakhir adalah keterampilan atau sertifikasi yang harus dimiliki. Oke, untuk presentasi pertama akan dibahas yaitu latar belakang dan tahapan kerja oleh Tasya. Ya, jadi yang pertama yaitu latar belakang. Industri farmasi merupakan suatu badan usaha yang secara resmi terdaftar dan berperan dalam memproduksi dan juga mendistribusikan obat guna memenuhi kebutuhan pasar dan masyarakat. Dalam proses pengolahan produk obat, diperlukan adanya penerapan K3 yang bertujuan agar terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan terbebas dari kecelakaan kerja yang mungkin terjadi pada saat bekerja. Dalam proses produksinya, produk obat yang berkualitas dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu bahan baku, bahan kemas, sampai dengan seluruh peralatan yang berkaitan dengan proses produksi obat tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tahap kerja. Nah, langkah-langkah dalam pembuatan tablet antara lain yaitu yang pertama penimbangan. Jadi, setiap bahan dalam formula tablet ditimbang dan dikeluarkan secara akurat sesuai dosis. Kemudian yang kedua ada penghalusan. Dalam pembuatan obat, bahan formulasi harus dalam bentuk terbagi halus agar pencampuran lebih mudah. Yang ketiga, ada pencampuran. Nah, pada tahap ini, bubuk dicampur menggunakan blender yang sesuai untuk mendapatkan campuran bubuk yang seragam dan homogen. Kemudian yang keempat, granulasi. Di tahap ini, partikel bubuk kecil dikumpulkan menjadi beberapa lapisan dan agregat permanen. Yang kelima, ada pengeringan dan penyaringan. Pada tahap ini, butiran basah yang disaring perlu dikeringkan untuk jangka waktu tertentu lalu disaring melalui saringan mesh yang sesuai. Keenam, yakni kompresi tablet, di mana obat dibentuk menjadi tablet datar atau cembung, bulat, lonjong, atau berbentuk unik. Dan yang terakhir, pelapisan. Pelapisan dilakukan untuk menutupi rasa, bau tidak sedap dari beberapa bahan obat. Selanjutnya untuk dasar hukum akan disampaikan oleh Amel. Selanjutnya ada dasar hukum atau regulasi. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diberlakukan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja antara lain, yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Atas dasar tersebut, maka telah disusun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang persetujuan Konvensi ILO Nomor 120 mengenai hygiene dalam perniagaan dan kantor-kantor, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang pokok-pokok mengenai tenaga kerja sebagai pelaksanaan dari Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Yang keempat, Permenkes Nomor 453 Tahun 1992 tentang persyaratan keselamatan lingkungan rumah sakit. Yang kelima, Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang keenam, PMK RI Nomor 1799 Tahun 2010 tentang Industri Farmasi. Dan yang terakhir, Permenaker Trans Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindungan Diri. Untuk K3 bidang farmasi dan tanggap darurat akan disampaikan oleh Alia. K3 bidang farmasi. Jadi dalam bidang farmasi ini memiliki beberapa kegiatan yang
pertama yaitu kegiatan yang berhubungan dengan bahan kimia. Dalam kegiatan ini, farmasi banyak menggunakan bahan kimia, maka dari itu pekerja harus diberi pengetahuan tentang bahaya terhadap bahan kimia, juga penggunaan APD lengkap sesuai dengan kegiatannya. Yang kedua, yaitu kegiatan sterilisasi dan kontaminan. Untuk menghindari masuknya kontaminan ke dalam produk hasil farmasi, maka diperlukan pensterilan alat maupun ruangan yang digunakan. Yang ketiga, kegiatan pengelolaan limbah hasil farmasi. Dalam bidang farmasi ini akan menghasilkan limbah sisa seperti bahan kimia beracun maupun sisa obat-obatan yang harus dilakukan pengolahan. Maka dari itu proses pengolahan limbah harus diperhatikan. Yang keempat, kegiatan yang berhubungan dengan mikroorganisme. Dalam bidang farmasi, beberapa kegiatan ada yang membutuhkan mikroorganisme. Maka dari itu, seorang pekerja yang terjun langsung harus paham akan prinsip aseptik dan teknik sterilisasi untuk mencegah kontaminan. Kegiatan selanjutnya yaitu ergonomi dalam farmasi. Pekerja dalam bidang farmasi memiliki kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan, pengepakan, dan semacamnya. Maka dari itu, faktor ergonomi harus diperhatikan supaya pekerja terhindar dari resiko kerja. Selanjutnya, ada kegiatan penggunaan alat produksi. Penggunaan alat ini harus dijaga dengan baik supaya tidak termasuki oleh kontaminan. Selanjutnya, ada tanggap darurat. Yang pertama, yaitu pada bidang biologi. Pada bidang ini, kecelakaan yang bisa terjadi yaitu pekerja terpapar dengan mikroorganisme bahaya. Maka yang dapat dilakukan yaitu menggunakan APD lengkap dan sesuai. Yang kedua, yaitu pada bidang kimia. Pada bidang ini, pekerja dapat menghirup gas beracun. Maka yang dapat dilakukan yaitu menggunakan APD yang sesuai dan pekerjaan dilakukan pada ruangan khusus. Yang ketiga, yaitu pada bidang fisika. Salah satu kecelakaan yang timbul pada bidang ini yaitu adanya kebisingan dari penggunaan alat. Maka hal tersebut dapat ditangani dengan membuat dinding peredam suara. Yang selanjutnya, pada bidang ergonomi. Pada bidang ini, pekerja dapat merasakan kram atau pegal-pegal badan akibat pekerjaan yang ia lakukan. Maka dapat ditangani dengan membuat tempat kerja yang nyaman dan sesuai dengan pekerjaannya. Yang terakhir, yaitu pada bidang psikologis. Salah satu akibat dari bidang ini yaitu adanya pekerja yang mengalami stres dengan pekerjaannya. Maka pimpinan harus bisa membuat pekerjaannya menjadi nyaman. Kemudian untuk keterampilan yang harus kita miliki yaitu ruang lingkup untuk keterampilan atau sertifikasi yang harus dimiliki mengacu kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Cap 324/Men/12 tahun 2011 tentang SKKNI atau Ketenagakerjaan Bidang Paramedis, Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Keterampilan atau sertifikasi yang harus kita miliki pada bidang industri farmasi, contohnya seperti pertama Hiperkes, kedua Hipersaid, yang ketiga ahli K3 kimia, yang terakhir adalah ahli K3 umum. Tujuannya yaitu agar tenaga kerja dengan teknik keahlian khusus untuk mengawasi jalannya area pekerjaan di area tersebut atau lokasi kerja dapat berjalan dengan baik yang berguna untuk membantu mengurangi resiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja atau yang disebut juga dengan PAK dan dapat memberikan pertolongan pertama atau pertolongan medis dasar pada korban cedera atau sakit. Demikian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.